Shalom, selamat siang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, senang sekali kita dapat berjumpa kembali secara online dalam siraman rohani dari Gereja Isa Al-Masih Jemaat Pegangsaan. Siang hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya saudara, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Siang hari ini kami mengucap syukur atas pimpinan Engkau, pimpinan Tuhan yang begitu baik dan nyata dalam hidup kami. Dan siang hari ini kami yang sedang rehat, kami sedang istirahat dari pekerjaan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, berbicaralah untuk kami semuanya. Kami siap untuk diberkati dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita pada siang hari ini diambil dari Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai yang ke-17. Bapak Ibu, perikop daripada pasal ini adalah gembalakanlah domba-dombaku. Saya akan membacakannya. Gembalakanlah domba-dombaku, Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah percakapan Yesus percakapan Yesus dengan Simon Petrus setelah kebangkitannya. Seperti kita ketahui, Yesus banyak menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yesus menjumpai murid-muridnya setelah kebangkitannya. Dan salah satunya adalah peristiwa di tepi pantai atau di tepi danau Tiberias, ketika murid-muridnya menjala ikan dan semalam-malaman mereka tidak mendapatkan ikan. Lalu Yesus menjumpai mereka dari tepi danau Tiberias. Yesus menanyakan apa ada lauk pauk pada mereka, dan ketika mereka menjawab tidak ada, Yesus kemudian tebarkanlah jalamu, dan mereka mendapatkan ikan yang begitu banyak, bahkan sampai hampir koyak jalannya. Ya, peristiwa itu kemudian berlanjut dengan percakapan pribadi Yesus dengan Simon Petrus. Bapak Ibu Saudara, ya kita semua tahu dari Alkitab yang kita baca. Kita semua mengerti dari Alkitab yang kita baca. Petrus, siapa Petrus? Petrus salah satu murid Tuhan Yesus. Petrus yang spontan menjawab, "Engkau adalah Mesias." Ketika Tuhan menanyakan, "Menurut kamu siapakah aku ini?" Yang lain menjawab nabi, yang lain menjawab ini. Tapi Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Petrus juga yang secara spontan kemudian mengambil pisau atau belati dan menunjukkan kepada Yesus, "Siapa yang akan menyerahkan engkau? Siapa yang akan mengkhianati engkau? Ini dia. Bahkan kalau sampai nanti engkau masuk penjara, aku ikut." Dan Petrus juga yang spontan mengambil pisaunya
dan kemudian memotong telinga daripada salah satu prajurit yang menangkap Yesus pada malam Yesus ditangkap. Petrus secara spontan, Petrus dengan begitu berani. Petrus tapi juga Petrus mengalami kegagalan ketika dia menjawab, "Aku tidak kenal dia. Aku tidak tahu, aku tidak kenal dia." Ketika seorang perempuan dan seorang yang mengikut Yesus ketika ditangkap bertanya kepada Petrus, "Kamu kan juga bagian dari dia? Kamu kan juga bersama-sama dengan dia kan? Kamu kan kenal dia kan?" "Enggak, aku enggak kenal dia." Lalu Petrus ingat, Yesus pernah mengatakan, "Sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali." Nah saudara, kita tahu di sini Petrus yang begitu gagahnya, Petrus yang begitu cepat sekali dan tangkas sekali menjawab setiap apa yang Yesus tanyakan, dan dia cekatan sekali. Dia orangnya tuh spontanitas orangnya. Tapi Petrus juga mengalami kegagalan. Namun di sini ya, kita membaca Yesus menjumpainya secara pribadi. Apa yang kita pelajari dari peristiwa ini? Saya tidak membahas mengenai pernyataan dan perkataan Yesus, tetapi saya akan menyampaikan kepada saudara perjumpaan Yesus dengan Petrus. Yesus menjumpainya secara pribadi, mengajaknya bercakap-cakap secara pribadi, dan menanyakan hal yang sama sampai 3 kali. Apa yang kita pelajari? Sekali lagi, dari peristiwa perjumpaan Petrus dengan Yesus setelah Yesus bangkit dari kematiannya. Jangan pernah takut atau malu karena gagal. Saya menangkapnya itu, saudara. Jangan takut atau malu karena gagal selama kita masih ada di dalam Tuhan. Saudara, kita itu manusia yang punya potensi untuk gagal. Gagal dalam mempertahankan imanmu, gagal dalam beriman, gagal dalam rumah tanggamu, gagal dalam usahamu, gagal dalam engkau membangun karakter anak-anakmu, gagal. Saudara boleh mengatakan gagal. Saudara, orang lain boleh mengatakan dirimu gagal. Dan mungkin di mata orang lain engkau gagal dan engkau sedang gagal hari ini. Tapi saudara, selama engkau tetap ada di dalam Tuhan, ingat dan ketahuilah, Yesus adalah satu-satunya pribadi yang tidak pernah memandang hina orang-orang yang mengalami kegagalan. Dia satu-satunya pribadi yang punya beribu cara untuk menjumpai dan memulihkan saya dan saudara. Jadi pesan hari ini, saudara, dengan kondisi Petrus yang kita tahu dia pernah mengalami kegagalan, tapi dia ada di dalam Tuhan. Maka bagi saudara yang hari ini merasa engkau sedang gagal atau hidupmu gagal, saudara jangan pernah malu dan jangan pernah takut kalau engkau sedang mengalami hal itu. Karena yakinlah, kita punya Yesus. Saudara punya Yesus, satu-satunya pribadi yang dia tetap akan mencari cara, akan melakukan berbagai upaya untuk menjumpai saudara dan memulihkan kita kembali, memulihkan saya dan saudara. Maka jangan pernah tinggalkan Yesus, jangan pernah ragukan kasih-Nya, dan jangan pernah ragukan Dia sebagai satu-satunya pribadi yang setia dan menghargai kita, menerima kita apa adanya, bahkan ketika kita gagal, karena Dia pasti akan menjumpai kita dan memulihkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Kita akan berdoa. Saya akan mendoakan untuk saudara sekalian. Maka angkatlah hatimu, saudara. Tuhan memberkati saudara. Tuhan, terima kasih untuk kami semua hari ini dapat kembali mendengarkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, firman yang sudah kami dengar dengan pertolongan Roh Kudus, mari meteraikan itu dalam hati kami, sehingga setiap kami meyakininya, melakukannya. Bahkan di saat saudara kami, jemaatmu, mengalami kegagalan hari ini, tapi kami tahu dan yakin dengan firman-Mu itu, bahwa Yesus adalah satu-satunya pribadi yang tidak pernah memandang hina anak-anaknya, siapapun kami yang sedang mengalami kegagalan, yang gagal hari ini.
Karena kami tahu dan yakin Engkau selalu punya beribu cara untuk menjumpai kami dan memulihkan kami menjadi pribadi yang berharga dan memiliki hidup yang penuh arti. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami mendoakan untuk jemaat Tuhan, Kau memberkati di dalam perjalanan hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.